Berdoa gembala di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pekerja pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Para WA musik singan somen multimedia, guru sekolah minggu asal kolektan, jemaat-jemaat yang aktif, yang tidak aktif, yang Tuhan dimanapun juga mereka yang mengikuti acara siaran ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Para donatur, pendoa syafaat, transportasi, konsumsi, dekorasi, semuanya Tuhan. Biar Pak Tuhan memakari mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan, biar kebenaran firman-Mu melindungi mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar keluarga, anak-anaknya, Tuhan, keluarga besarnya, orang tuanya, semuanya dilindungi, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kita sebutkan 7 perkataan mega project seperti biasa. Ikutin saya. Mega project karakter Kristus. Mega project karakter Kristus. Hari Senin. Hari Senin. Lemah lembut. Lemah lembut. Menghambakan diri. Menghambakan diri. Damai. Damai. Lemah lembut. Lemah lembut. Menghambakan diri. Menghambakan diri. Damai. Damai. Lemah lembut. Lemah lembut. Menghambakan diri. Menghambakan diri. Damai. Damai. Lemah lembut. Lemah lembut. Menghambakan diri. Menghambakan diri. Damai. Damai. Lemah lembut. Lemah lembut. Menghambakan diri. Menghambakan diri. Damai. Damai. Lemah lembut. Lemah lembut. Menghambakan diri. Menghambakan diri. Damai. Damai. Silakan duduk. Saudara-saudara dimanapun saudara berada yang mengikuti siaran ini, saudara yang sekarang dipaksa untuk tidak bisa beribadah, bukan karena larangan anti sesuatu acara, bukan, namun karena ini adalah bencana nasional dan internasional. Baiklah saudara, dimanapun saudara berada bisa mengikuti ibadah ini di rumah. Ingat, mungkin kita sudah kebiasaan tidak di rumah, terus kita jadi canggung di rumah, biasakan di rumah juga. Mungkin saudara sekarang yang sudah dikurung di rumah, yang sudah tidak bebas seperti yang lalu-lalu, mungkin saudara bisa bertemu istri, anak. Nah, sekarang inilah saudara boleh merasakan rumah itu lebih ramai, lebih hidup. Tapi jangan lupa, mungkin ada kejemuan, mungkin ada kegesekan. Oleh karena itu, mega project karakter Kristus ini diingat. Yaitu apa? Ketika kita berkumpul, kadang-kadang perkataan kita salah. Mungkin omongan kita jadi kasar, karena kita biasa ketemu cuma 1 jam, sekarang ketemu sekian jam, jadi omongan kita mungkin anak kita atau kita sendiri, saudara, akhirnya timbullah gesekan itu. Sehingga saudara, berbicaralah, bersikaplah lemah lembut. Inilah latihan kita selama 14 hari. Saudara, ini bukan kebetulan, tapi ini latihan juga. Sama seperti yang terjadi kepada Daniel. Bagaimana dia harus mengisolasi diri, tidak boleh makan ini, makan itu. Saudara, untuk melatih dirinya, sehingga ketika dia diperhadapkan oleh raja, ternyata dia dipilih. Anggap ini satu hal ini adalah seperti kita melatih diri, mengurung diri, saudara. Tetapi jangan lupa, mungkin karena gesekan, kita biasa di kantor dilayani, istri mungkin dilayani, anak dilayani suster, terus tiga-tiga dikumpul semua, bingung. Siapa yang melayani siapa ini? Timbul ribut-ribut semuanya. Jadi saudara, ingat mega project, menghambakan diri. Jadi kita belajarlah melayani anak, istri melayani suami, melayani anak, anak melayani orang tua, bersih-bersih rumah. Kalau tidak ada kegiatan, kita menjadi jenuh. Rumah itu dia harus dibikin surga. Jikalau kita ada kegiatan, termasuk kegiatan rohani. Mungkin kita mau belajar masak bersama, dan tentunya juga bukan lebih itu, kita harus damai. Jadi jangan sampai kita ribut satu dengan yang lainnya karena kumpul. Biasanya sering kumpul, sering ribut juga. Nah, kumpul kangen, ini kan persoalan. Nah, kita lihat dulu firman Tuhan. Ya, memang tema Tuhan kasih multiplication.
artinya pelipat gandaan, saudara. Atau harvest juga, tuaian. Loh, kok kenapa tuaian? Ini kan masalah bencana internasional. Tuaian, saudara. Melalui bencana yang sedang terjadi Italia ini, orang yang religius tapi tidak pernah ke gereja. Tetapi ketika bencana ini, mereka nyanyi-nyanyi di jalan, mereka berdoa di jalan, saudara. Sudah mulai kembali kepada Tuhan, ada manfaat di balik masalah. Carilah manfaat itu, jangan melihat masalahnya. Kita boleh lihat berita yang terus menakutkan. Tetapi saudara, carilah manfaat, supaya kita bisa menggunakan waktu-waktu ini dengan bijaksana. Jangan kita, saudara, cuman dikekang atau kita dicengkeram dengan bencana, dengan berita semakin banyak. Itu memang kita harus hadapi kenyataan, kita harus waspada. Namun saudara lihat, ada janji Tuhan, ada banyak faedah di rumah, saudara berkebun, bikin rumah yang indah, yang bagus. Nah, ini juga ada faedah, diajak berdoa bersama. Dan jangan lupa kita ada PA melalui Instagram. Setiap hari mungkin ada 2 seri. Juga di Instagram saya akan bikin setiap hari ada bagaimana cara memasak. Saya ambil jemaat kita yang juara masak, saudara. Ya, koki itu saya mau bikin dia, mungkin ya sudah berjalan mungkin acara ini, tetapi belum terlambat untuk mengikuti lagi. Juga kita ambil untuk cara merias muka. Juga kita ambil cara menata rambut. Nanti kita ambil lagi 2 menit bagaimana cara nyanyi. Oh, diet juga boleh, diet itu juga. Tapi di sana pasti diet karena nggak bisa jalan-jalan. Bagaimana mungkin juga, saudara, cara WL. Jadi nanti Instagram kita itu, saudara, itu bisa menjadi TV, radio, mini. Nah, mudah-mudahan dari situ akan terjadi yang besar. Bukan kebetulan kalau September saya meeting dan saya putuskan ada program Golden Bridge. Artinya apa? Artinya Golden Bridge ini adalah bagaimana semua orang itu menjadi jembatan emas. Artinya membawa orang datang kepada Yesus melalui dirinya, melalui karakternya, melalui pengorbanannya, khususnya melalui multimedia. Sehingga saudara, multimedia kita mulai bulan 10 kita genjot, saudara. Dan hari ini ada Instagram, ada YouTube. Kita memang kalah dengan yang dahulu-dahulu, kalah waktu, kalah jumlah kecepatannya, namun mutu, dan kita sekarang sudah mulai mengejarnya. Nah, semua ini dilibatkan semua. Dan kemarin saya dengar, Pak, bukan kebetulan kalau kita ini sekarang selama hampir 6 bulan ini ribut mengenai Golden Bridge. Ternyata ada manfaatnya juga. Sehingga program-program itu sudah masuk semuanya. Percayalah, di tengah-tengah kesulitan ada juga hiburan semuanya. Nah, ada apa lagi, saudara? Nah, program itu juga di samping untuk merias muka, cara bagaimana menata rambut, supaya nanti 15 hari keluar siapa tahu, saudara. Terus kita punya keahlian lebih banyak. Tapi ada juga yang menata. Menata rias bukan mata, hati melalui firman Tuhan. Kita ada YouTube setiap minggu. Kita juga ada YouTube khotbah juga yang hampir setiap hari berbentuk 3 menit. Maupun juga ada yang potongan pendek, kegiatan pendeta sehari-hari. Mungkin saudara akan bisa melihat itu. Tergantung dari multimedianya mau datang nggak. Nah, kalau multimedianya takut semua nggak datang, ya saudara nggak ada. Cuma adanya ya nggak profesional. Nah, inilah sedikit informasi bahwa Tuhan sudah bekerja di depan. Seperti ketika Tuhan menuntun bangsa Israel, tiang awan ada di depan, dia menuntunnya, membuka laut terbelah menjadi 2. Ketika laut terbelah menjadi 2, saudara, tiang awan pindah ke belakang karena jalan di depan sudah terbuka. Orang-orang bisa berjalan dengan baik. Tiang awan mundur ke belakang untuk apa? Untuk menghalangi Firaun dan pasukannya. Saya kira Firaun itu juga seperti wabah dan virusnya. Tuhan buka jalan kita, dia akan membentengi kita semuanya. Siapa yang bisa mengalahkan virus?
Karena virus tidak mungkin bisa dikalahkan, saudara, dan juga iblis itu. Hanya Tuhan penciptanya yang bisa mengalahkannya. Makanya kita harus kembali kepada Tuhan. Di tengah-tengah saudara santai, saudara di rumah, saudara bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita ada pelajaran PA tentang khotbah di Bukit Patus pasal 5 sampai Patus pasal 7. Inilah sedikit info dan bagaimana Tuhan sudah bekerja di gereja kita. Sebelum kejadian dia beritahu dulu. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 17. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti mengutamakan kita. Karena Tuhan itu selalu memelihara hamba-hambanya, saudara. Bahkan dikatakan, saudara, bahwa hambanya itu seperti biji matanya. Saya kemarin mata saya tiba-tiba perih sekali, saudara. Perih. Saya tarik sangat perih sekali. Saya tarik sangat. Kenapa Tuhan? Kenapa ada apa ini? Kok masuk? Ternyata bulu mata ini masuk satu, saudara. Sakitnya luar biasa. Sampai mengeluarkan pelan-pelan. Saya kira gereja sekarang, jemaat sekarang banyak mengalami kesakitan juga. Mungkin bukan kena wabah, tapi pekerjaan, hasil kita berkurang. Tuhan mendidik kita supaya kita belajar mendekatkan diri pada Tuhan, memperbaiki kesalahan kita, dan Tuhan mengambil kotoran-kotoran yang menyakitkan kita, termasuk dosa dan kejahatan. Kita lihat contoh ini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Sekarang 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, firman Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru kerap kali kita yang meninggalkan firman Allah. Ketika seseorang mengalami kesulitan, ketika seorang mengalami tantangan, dia cuma taunya bagaimana minta tolong orang, bagaimana berdoa supaya Tuhan tolong. Dia lupa kalau firman Tuhan itu datang kepada dia. Terus kita masih berdoa, Tuhan tolong saya, firman-Nya tidak ditangkap. Saudara. Tetapi kalau firman-Nya ditangkap, saudara, pasti saudara, kita bukan hanya berdoa, bersyukur. Kita menemukan jalan. Bukan duduk diam berdoa, tapi kita melangkahkan kaki. Untuk apa? Menantang badai itu. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan, mengambil air, menimbanya, dan memasukkan saudara ke satu tempat, dan itu akan menjadi anggur. Amin. Tapi kalau kita berdoa terus, saudara, mungkin air itu, saudara, masih tetap air, belum jadi anggur. Kenapa? Karena kita tidak mendengar firman Allah. Seperti Yesus berkata, isilah air, dia dengar firman Allah, maka diisilah. Sekarang dicedoklah, berikan kepada orang lain 3 kali perintahnya. Dan apa yang terjadi, bahkan mungkin sampai 4 kali. Sehingga semua orang kagum, dari mana anggur yang manis ini, saudara? Dari firman Allah. Kehadiran Yesus saat itu, saudara, tidak langsung merubah air menjadi anggur. Kehadiran Yesus saat itu masih menimbulkan persoalan. Anggur habis, betul nggak? Sehingga mamanya datang kepada dia. Tetapi firman-Nya ketika keluar, disitulah mujizat itu ada. Saya yakin saudara datang di gereja, Yesus hadir di tengah ini, tapi persoalan kita masih tetap ada. Persoalan kita masih persoalan. Pendetanya datang kepada Tuhan, mereka banyak kesulitan, mereka banyak dirumahkan, mereka banyak di PHK-kan, mereka tidak bisa ngurusi pekerjaannya. Saudara, import ekspor tidak bisa masuk, beberapa orang mau diekspor barangnya rusak. Saudara, ada begitu banyak. Tuhan bagaimana? Isilah dengan air, cedoklah dan bagikanlah. Firman itu yang harus kita dengar. Amin. Jadi di gereja itu berjumpa dengan Tuhan, ya, saudara, ada kesempatan untuk mendengar firman Allah. Datang di gereja itu, ya, bagus, untuk memuji Allah, saudara, untuk melihat dan meminta pertolongannya.
Nah, namun datang di gereja harus mendengarkan firman Allah. Kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara. Firman itu hukum Allah. Sekarang hukum telah menjadi manusia, hukum itu, saudara. Dan memberikan teladan kepada setiap orang. Inilah hukum yang tertulis. Sekarang saya aplikasikan sebagai manusia. Nah, Yesus inilah, saudara. Saudara mau melihat firman Allah yang hidup? Saudara mau baca firman Allah? Mau hafal semua titik komanya seperti ahli Taurat? Orang Farisi tetap akan menjadi pengetahuan dan berdebat. Tetapi kalau mau melihat firman yang hidup, yaitu Yesus itu hukum yang tertulis dirubah menjadi hukum yang hidup. Sehingga dikatakan di dalam 2 Korintus bahwa Tuhan menuliskan hukum-hukum kita bukan dengan tulisan yang mematikan, tapi dari hati kita, loh hati kita. Perlunya orang Kristen seperti itu. Makanya saudara, apa yang diperbuat, anggur itu muncul. Memang kehadiran Yesus itu sangat penting, karena itu awalnya. Gak ada Yesus gak bisa. Kedua, mungkin ada kesulitan, itu penting. Loh, kenapa kok penting, Pak? Kalau gak ada kesulitan, gak ada mujizat juga. Nah, saudara minta tolong, kenapa? Pasti ada kesulitan loh. Jadi kalau saudara melihat kesulitan itu, masalah itu penting, saudara penting. Kenapa? Itu akan mengubah hidupmu. Saya menulis masalah adalah berkat, tapi jangan cari masalah loh. Pak, kata Pak Fegi, masalah itu penting, saya cari penting. Loh, cari yang lebih penting dong. Betul kan, saudara? Cari yang sangat penting dong. Jadi kalau saudara punya kesulitan, punya masalah, jangan bilang ini berbahaya, ini penting juga bagi aku. Karena ini pokoknya, aku datang kepada Tuhan. Ini pokoknya, supaya Tuhan berfirman, maka masalah ini menjadi berkat. Amin. Sikapi masalah dengan iman. Saudara, mungkin kalau saudara saya ngomong, mungkin saudara juga bingung. Saudara stres, kita juga stres. Bayangkan 2 minggu, saya setiap hari, setiap jam mesti ngerubah pengumuman. Pak, gimana Pak surat ini? Ya, ada begini caranya. Sampai tak lagi kirim lagi surat yang sama, bagaimana ini Pak? Capek, 200 orang jawab. Setelah itu ngomong lagi namanya pendeta. Dibikin grup. Setelah dibikin grup, loh Pak, yang dilarang kota ini lagi, bikin lagi satu kota. Kirim, loh Pak, aku lari Pak, masuk lagi. Cap kau saudara. Ngerubah terus. Jadi orang dipikir, Pak Fegi ini nggak profesional. Kita nggak bisa gaji pegawai banyak. Karena gereja tidak pernah cari uang. Yang kerja itu sukarelawan. Termasuk saya. Nah, setiap jam saya suruh merubah. Sampai kemarin saya tidur jam 2 pagi. Karena sudah ada prediksi-prediksi yang kita kerjakan. Teman-teman takut, saya nggak perlu takut. Tanggal 23 kita sudah tentukan libur. Hore, wah ini bahaya. Ini kawat ini saudara. Kawat sekali nih. Wah, ibadah libur hore saudara. 23 libur sampai tanggal 4. Kenapa? Karena di Jakarta disuruh libur mulai tanggal 20 kalau nggak salah. Maret berarti minggu ini nggak bisa ibadah dia. Sampai tanggal 2, sampai ke tanggal 4. Kenapa? Belum tentu tanggal 5 bisa juga. Itu saya prediksi. Makanya ketika kita belum sampai parah apa di sini, kita hari ini belumlah saudara, masih mendekati langkah-langkah virus, masih cari-cari lah. Gitu saudara. Nah kita pasti ibadah, dia bilang, jangan ganggu ibadah dulu. Gitu. Kita masih belum keroyokan, jumlah kita masih belum banyak, gitu saudara. Ya kan kita gitu. Nanti mulai Senin Selasa, itu jumlah mereka banyak. Kita gantian, kita tutup saudara. Kita mau bikin acara di rumah semuanya. Saya sampai bersih-bersih rumah loh. Bayangin, saya sampai cuci baju sendiri loh. Kata orang, Pak, jangan dicuci kan? Ya Allah, betul saudara, cuci sendiri. Kemarin ketemu orang, cuci baju, merendam lagi ke sabun semuanya. Karena harus bersih semuanya. Ini nanti
Rumah nanti saya film Pak, waduh, ini saudara, gak ada pembantu. Saya mesti nyapu ngepel nata lagi saudara. Karena nanti ada live di rumah. Mungkin saya undang pendeta A atau mungkin teman yang B ke rumah saya, saudara nanti lihat daripada nganggur gitu. Saudara bisa lihat pendetamu itu tidur dan kur atau kerja gitu. Kalian mau tahu toh? Hasilnya pendetaku sehari-hari ngapain ini? Kok saya lihat kemarin ngopi, kemarin dulu lagi ditambah bayan. Kemarin malam saya lihat di Ramayana. Kok enak ini? Saudara nggak tahu. Nah, kita melihat banyak hal, saudara. Makanya, kembali lagi. Firman Allah. Katakan firman Allah dulu. Nah, inilah kesempatan kita cari firman Allah. Kita lihat terus. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bayangkan, di tengah-tengah kesulitan, Allah memelihara. Allah memelihara melalui orang-orang juga tertentu. Tuhan bisa pakai semua orang. Orang yang di sekitar Elia siapa? Itulah yang dipakai Tuhan. Amin. Entah itu orang kaya, entah itu pejabat, entah itu orang miskin, entah orang itu sakit sekalipun. Siapa yang dekat dengan Elia itu yang diperintahkan untuk memelihara. Bagaimana Pak? Orang sakit kok memelihara Tuhan? Tuhan, saudara, dia bisa membuat semuanya dengan baik. Ketika orang ini diperintah, pasti ada mujizat, pasti ada bonus. Amin. Sehingga firman Allah mengatakan apa, saudara? Carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita harus mendekat kepada Allah, mengutamakan Allah. Dan kebetulan yang datang ini janda, saudara. Zaman sekarang kalau pendeta ketemu janda, sukacita, saudara. Sukacita. Makanya saya bikin gempa di gereja. Belum dengar toh? Belum dengar toh? Nah, ini tanda-tanda Golden Bridge belum masuk ke saudara ini. Kita nulisnya sampai capek-capek, saudara. Gempa dalam gereja, coba lihat itu nanti. Gereja mengalami gempa. Itu 1,5 bulan ya. Nah, ini sekarang alami gempa juga gereja, saudara. Ngalami gempa. Saya waktu Januari, saudara pernah terima tahu? 2 minggu lalu ada rekaman warna merah durasi 3 menit yang ada khotbah saya bahwa ada orang tiba-tiba mati di negara Tiongkok di jalanan trotoar dan orang berkata kenapa ini? What's happened? Saudara, bahasa pokoknya cemeyang dan sebagainya. Dan bagaimana ini apa? Ternyata virus. Saham jatuh, bangun semua, ada karuan jatuh luar biasa. Itu khotbah Januari, Februari. Saya kasih itu. Terus di tengah khotbah saya, termasuk negara-negara lain akan banyak yang mati. Dan Singapura ada mati. Itu sudah lihat itu. Itu dikirim 2 minggu lalu. Baru kemarin Singapura 2 mati. Firman itu mendahului siapa yang bakal terjadi. Dia tahu lebih dulu. Lihat aja itu semuanya. Saya tidak mengatakan saya bagus loh. Saya mengatakan Tuhan itu. Makanya dekat kepada Tuhan saja. Entah kita orang miskin, orang kaya, betul saudara. Lupa kalau orang kaya, saudara lihat orang kaya, janda kaya ini. Ketika ada seorang nabi yang bernama Elisa, dia datang saudara. Anaknya mati. Saudara. Dia ngomong, kenapa Tuhan gak beritahu aku ya? Mana bawa anakmu kemari? Dibawa. Karena setiap kali nabi datang disiapkan rumah, disiapkan tempat kursi meja untuk dia kerja. Itu nabi zaman dulu. Kalau nabi zaman sekarang, nabi-nabian datang ke rumah, cukyok, babi kecap. Terus saudara, nasi goreng, kopi. Kalau dulu dikasih meja, kursi. Untuk dia belajar, kalau enggak kita dikasih makan. Beda. Nah, apa yang terjadi? Orang kaya ini, anaknya mati. Maka nabi ini, bawa anakmu, saudara. Diberilah kehidupan melalui hidupnya.
Mulut nempel mulut, hidung nempel hidung, mata nempel mata, kaki nempel kaki, badan nempel badan. Si Nabi mendekat kepada orang yang meninggal ini, seakan-akan menulari kehidupan. Dan anak itu hidup. Ini orang kaya yang dekat dengan Tuhan, tetap juga mendapatkan berkat. Sekarang saudara mau niru dia, mulut nempel mulut, hidung nempel hidung, kepala nempel kepala, kaki nempel kaki, tertularlah virus. Kan kehidupan. Beda zaman sekarang. Nah ini kalau kita melihat saudara, ternyata janda ini yang datang kali ini janda miskin. Tadi saya cerita janda kaya. Kita lihat ayat 11. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Kasih minum dikasih, minta roti dikasih. Terus perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ternyata ini orang-orang yang baik hati. Orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ternyata dia orang yang miskin. Namun ketika Nabi itu minta minum, dia mungkin ada minum, dia kasih. Mungkin dia tidak bisa minum lagi. Tetapi ketika Nabi itu minta roti, baru dia ngomong. Dia ngomong apa? Dia ngomong jujur. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Demi sesungguhnya tidak ada pada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini habis makan bisa mati. Saudara kena wabah, kena penyakit kanker, butuh waktu matinya. Tapi ada waktu kesembuhan. Tapi ini mati. Mati. Orang takut mati. Orang takut mati. Elia terkejut. Katanya, Tuhan, suruh aku memelihara seorang janda. Dari janda. Bukan memelihara janda, memelihara dari seorang janda. Saudara kaki memelihara janda, nanti semua pendeta pelihara janda ini. Salah ngomong sedikit. Ini kalau cuma dipotong itu gawat, saudara. Bisa semua orang cari janda nanti. Makanya kalau dengar pendeta salah ngomong, jangan salahnya dibenerin. Yang benar disalahkan, repot. Makanya gempa dalam gereja. Nah saudara, ternyata dia lihat, katanya aku dipelihara dari seorang janda. Mana ini? Ternyata, saya minta air, dikasih. Saya minta roti, gak dikasih. Tinggal sedikit tok. Dia mau bikin, dia mau masak dari tepungnya. Supaya bikin roti. Setelah dimakan mati. Tapi dia mikir begini. Ini orang baik. Ini orang miskin. Gak punya apa-apa. Aku minta minum, dikasih. Ketika aku minta roti, dia mau tinggal sedikit. Aku makan gak cukup sama aku mati. Dia cerita jujur. Tapi yang heran, waktu sedikit dia tidak komplain. Waktu Nabi ini pertama minta yang lain, dia tidak komplain. Tetapi yang kedua diminta, baru dia beritahu semuanya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Elia ini? Terus, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah itu roti. Ya. Buatlah roti dari tepung yang kamu punya. Buat aja, kerjakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti pundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Mana cukup. Kami makan sedikit, mati.
Sekarang buatlah untuk aku dulu. Buat aja. Setelah itu berikan aku. Setelah itu kamu baru buat untuk dirimu. Dia tidak komplain. Artinya di dalam hidup ini, kerap kali kita mengalami kesulitan juga. Saya juga mengalami kesulitan. Sama-sama mengalami keberat. Tetapi, apakah kita berani mengutamakan Tuhan? Mendekat kepada Tuhan. Entah kaya atau miskin. Saudara, pasti kita akan dapat firman Allah. Bukan hanya mendekat, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Itu perlu. Ketika dia mengutamakan Tuhan, sesuai dengan firman Allah, carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Roti yang diberikan Tuhan, saudara, itu ada 2 macam, 5 roti dan 2 ikan. Sisa 12 bakul. Masih ada lagi roti dan ikan yang diberikan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kelaparan, kesusahan, hanya cuma punya sedikit. Mengutamakan Tuhan, maka diberkatilah itu. Dibagikan kepada orang lain. Dan sisanya pasti diberikan kepada orang yang mengutamakan. Artinya, kalau saudara mau melihat cara Allah bekerja, saya tidak bicara mujizat. Karena saya tak bisa juga buat mujizat. Kalau mau tahu cara Allah bekerja, adalah segala sesuatu kesulitan itu terjadi. Dan siapa yang berani mengutamakan Tuhan? Mengutamakan Tuhan. Setelah mengutamakan Tuhan, saudara, dia mungkin dapat biasa saja. Tetapi saya tahu, setelah pekerjaan Tuhan selesai, lebihnya dikasihkan kepada dia. Mungkin dia cuma kasih beberapa roti aja, betul. Tapi dia bisa pulang. Mungkin bawa 12 keranjang atau 7 keranjang. Saudara, lebih dari yang diberikan. Kalau saya bicara mujizat, saudara akan mengajar mujizat. Kalau saya bicara berkat, saudara akan naruh supaya dapat berkat. Sehingga pelajaran saya hari ini, memang itu mujizat. Tapi saya lebih utama untuk saudara belajar mengutamakan Tuhan. Siapa yang berani berkorban di hari-hari ini? Makanya nanti setelah ibadah ini, saudara, jangan lupa beli alat semprot ini, disinfektan ini. Kan masih ada jam kedua, masih ada waktu setengah jam. Di pojok-pojok situ. Itu bukan sarang, tapi di pojok maksudnya. Gitu. Jangan sampai di sana. Di pojok sana, di pojok situ, tengah semua. Supaya orang merasa aman. Amin. Kita jangan membuat orang itu takut. Kalau gereja itu nyuruh orang datang, nggak ada larangan, tapi kok nggak. Kita punya iman. Tapi Tuhan juga beri kepada kita kewaspadaan. Selalu Tuhan berkata, berjaga-jagalah, waspadalah. Betul kan saudara? Itu selalu ada. Mengutamakan Tuhan, tidak ada yang lain. Maka, sebab beginilah firman Tuhan Allah sama Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam puli-puli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan serta anak perempuan mendapatkan makanan beberapa waktu lamanya. Mengutamakan Tuhan itu berarti berkorban lebih dulu. Kalau kita melihat contoh saya banyak sekali. Contoh teman saya banyak. Contoh pendeta-pendeta jemaat lain cukup banyak juga. Tapi kita ambil contoh Alkitab. Yakub itu mengutamakan untuk mengejar hak kesulungan. Ketika dia mendapatkan hak kesulungan, dia kehilangan yang namanya keluarga. Dia harus meninggalkan ibu dan ayahnya. Karena dia mengejar hak kesulungan dan dia dapat. Dia melarikan dirinya, menjauhkan diri dari saudaranya. Dia terancam. Dia tidak membawa harta sedikit pun. Mungkin harta warisan mungkin dia dapat, mungkin setengah atau mungkin sepertiga, karena dia bukan orang anak sulung. Dia tinggalkan. Dia berkorban.
Dia pergi menjadi seorang pegawai di Laban, saudara daripada mamanya. Tapi disitulah babak baru. Muncullah 12 suku Israel melalui hak kesulungan itu. Melalui perjuangan yang berat. Mengutamakan Tuhan. Meninggalkan warisan. Terpaksa meninggalkan ayah ibunya dan saudaranya. Terpaksa jadi pegawai. Saudara. Disitulah muncul secara 12 suku. Dan itulah kemudian 12 murid Yesus. Itulah yang kemudian menjadi 12 rasul. Itulah yang diperingati Yosua dengan 12 batu. Kata 12 ini menjadi satu hal. Sampai di surga yang mulia, saudara akan melihat pintu surga. Satu hari pasti saudara akan melihat itu. Tapi jangan cepat-cepat dulu. Kerjaan masih banyak. Saudara akan melihat tiang-tiang yang megah itu. Ditulis 12 nama rasul. Sampai akhir muncul. Karena orang mengutamakan Tuhan. Apa yang didapat? Yakub. Kemudian setelah 14 tahun, setelah 20 tahun mungkin, 14 tahun dia kerja untuk mendapatkan istrinya. Tapi sebelum itu pasti dia ada reputasi kerja. Taruhlah 14 tahun lebih. Dia lebih daripada Esau. Amin. Jangan merasa aku ikut Tuhan. Aku harus dapat dulu. Mengutamakan Tuhan berarti berkorban. Sama dengan menabur akan menuai. Amin. Makanya Tuhan kasih kepada saya multiplikasi. Gimana Tuhan situasi sulit ini multiplikasi? Mungkin ada orang yang lancang mulutnya. Pak Fengki ngomong multiplikasi benar. Yang mati memang multiplikasi. Itu jangan sampai ada kata-kata begitu. Saudara keluarkan kata-kata iman. Memang saya akui, ketika anak saya dapat visi, Indonesia tidak luput dari wabah. Yang mati cukup banyak. Pusat epideminya Jakarta. Yang mati bukan 30, Bapak Ibu. Ratusan. Bahkan mungkin 1000. Itu berkelimpangan begitu mati banyak. Waktu Januari, Februari saya tidak khotbah terlalu banyak seperti itu. Saya ngomong semua negara banyak mati. Singapura mati. Saya tidak mau ngomong Indonesia. Kalau gitu nanti kalau ada apa-apa, saya membuat heboh. Waktu saya khotbah Januari, saya khotbah Februari 2 kali tentang COVID ini. Saya kasih semua koran-korannya, prediksinya semuanya, masalahnya, persoalannya, visi Tuhan, ayat firman-Nya, akhir zamannya. 2 kali. Yang ketiga saya kasih bukan virus, tapi wabah yang akan datang. Jemaat waktu itu Indonesia belum ada corona. Betul saudara? Yang ada corona. Apa Pak? Koran. Hah? Paranoid pendeta Fengki. Saya stop khotbah. Saya khotbah lain. Sekarang mereka cari berita corona. Lucu nggak? Semua pendeta khotbah corona hari ini. Pendeta pasang sampai 7 kali khotbah corona. Saya 2 kali udah dikomplain kiri kanan. Cuma muka belakang belum. Jadi kiri kanan di sebelah sana aja sana. Nggak ada orangnya. Tapi saya bicara di awal karena itu visi. Amin. Visi itu bicara sebelum kejadian juga. Nggak ada apa-apa. Paranoid. Gak muncul ngomong-ngomong. Visi itu mendahului. Orang yang pegang visi itu tahu. Saya bikin SOP semuanya. Hand sanitizer. Semua saya atur. Terlalu paranoid Pak. Februari. Sekarang Maret orang bingung semuanya. Saya nggak tahu. Yang saya takutkan itu. Kalau jemaat gak mengerti. Dan dia meninggal. Apa kata orang terhadap saya? Amin.
Saya harus bertanggung jawab. Hati saya rasa sakit. Bukan omongan itu. Sedih. Saya tidak bisa cerita kepada saudara. Ada banyak mati orang Indonesia. Saudara. Saya mesti ngomong apa? Oh ini, saya tidak bisa. Saya tahan pelan-pelan, saya tahan pelan-pelan. Sampai waktunya saya buka, minimal visi saya buka. Makanya saudara pertama dengar kaget semuanya. Pendeta juga ngomong. Indonesia pun tidak merasa ada apa-apa. Tapi sekarang kacau semuanya. Amerika juga kacau semua. Setiap hari saudara lihat berita itu 9 corona. Saudara. Biasakan mendengar firman itu lebih dahulu sebagai visi. Sebagai visi. Katakan amin dulu. Jangan saudara kita orang dunia. Begitu gempa, bencana, masalah. Wah, mana. Itu yang terjadi zaman dulu. Belum ada bencana, saya ngomong ada bencana. Orang nggak mau dengar. Begitu ada bencana, mereka ketakutan. Visi itu mendahului Bapak Ibu. Visi itu mendahului kejadian. Kalau kita mau know-how, kalau kita mau step ahead ke depan, kita harus cari firman Allah. Kita harus mengutamakan Tuhan. Tuhan akan mengutamakan kita. Kata utama itu berarti lebih di depan. Katakan amin. Itu pelajaran kita yang bagus. Saja saudara untuk yang terakhir ayatnya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. 17. Kita baca bersama-sama. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Oh itu sudah lewat itu. Jadi sampai 16 saja. Itu ada lagi ceritanya. Ada mujizat, ada masalah lagi. Tahu nggak saudara? Masalah sembuh, ada masalah lagi. Karena Tuhan melatih kita. Visi demi visi. Dari iman kepada iman. Amin. Jadi jangan dari iman kepada pengetahuan. Jangan dari visi menjadi mundur ke belakang. Kita harus maju ke depan. Makanya saudara ikuti Instagram. Senin mungkin belum ramai. Selasa baru mulai ramai. Kita mesti mengatur peralatan semuanya. Dari sini kita melihat Elia dipelihara oleh janda yang miskin, yang seharusnya mati dalam 2 hari. Tapi janda itu tidak mati. Elia tidak mati. Kalau janda itu makan, enggak. Aku mesti makan sendiri. Ini pendeta nggak tahu aturan. Saudara lihat. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Elia makan setiap hari roti. Betul kan? Tetapi janda itu punya pabrik roti. Lo benar nggak mau saya? Karena minyaknya nggak habis-habis. Saudara. Tepungnya nggak habis-habis. Dia punya pabrik roti. Saudara punya pabrik roti. Saudara. Bisa jadi konglomerat, super konglomerat. Kalau nggak perlu belanja, semuanya muncul sendiri, Itu nggak saudara? Kosnya 0. Itu aja. Makanya seandainya saudara lihat ini, kalau saudara naik pesawat terbang, goncangan. Saudara cinta anakmu nih, cinta anakmu satu-satunya. Begitu ini diturunkan cekrek, yang harus pasang dulu anak atau orang tua. Kenapa? Kalau kita bilang sudah Pak, nah Papa ini sudah umur 50, nggak lama lagi 60 bisa mati, 70, 80. Kamu baru 20 masih tahan lama, atau kamu 10 tahun masih lama, kamu pasang dulu. Kalau dia pasang, siapa yang merawat dia? Orang lain tidak bisa merawat. Kalau mamanya masak, seandainya anak mati, mamanya bisa punya anak lagi, ambil anak lagi, merawat anaknya terus sembuh. Betul saudara? Mengatur diri sendiri. Sama. Nah kalau seandainya saudara di sini, ada saya. Ya umur sama saya, jangan saudara. Umur sama saya, jangan ini. Kan teman baik saudara.
masa-masa ini. Di antara dua, harus salah satu mati dulu. Seandainya ada makanan ini, belum masih mati. Saya aja Pak, saya punya anak 3, Avegi anak 1. Repot kalau Tuhan untuk kita. Repot. Mungkin ada yang begini, saya mati dulu Pak, kenapa? Ya saya utangnya banyak, repot juga kalau gitu saudara. Mungkin Pak punya gini, saya anak 3, Bapak anak 1. Bapak aja, oh jangan Bol. Gembala tidak boleh saudara mematikan jemaat, gembala harus mati di depan. Jangan. Kalau Bapak hidup, siapa tahu Bapak berdoa, saya akan lebih hidup. Kalau saya hidup, belum tentu mendoakan Bapak hidup. Belum betul kan? Ini cuma contoh saudara. Nah kalau saya hidup, siapa yang harus di jemaat 1000 ini? Aturannya betul. Makanya dari sini Tuhan ingin mengutamakan Tuhan. Kalau Tuhan hidup di tengah-tengah kehidupan kita, semua akan hidup, kita punya mati akan hidup. Amin. Amin. Tapi kalau kita menghidupkan diri sendiri dan Tuhan dibiarkan, saudara, gak diurus, saudara, kita hidup, semua mati, kita juga mati. Tuhan tetap hidup. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa. Biarlah siaran ini didengar oleh teman-teman kami, dimanapun kau berada, mungkin di Australia, mungkin juga di Jakarta yang kena lockdown, atau mungkin juga dipaksa karantina, engkau yang tidak bisa keluar dari kamar, engkau merasa sendiri, anak istrimu tidak bisa hadir, engkau takut mati, mungkin ada rahasia-rahasia yang tidak bisa diberitahukan. Jangan cemas, ada Tuhan. Ketakutan akan membuat penyakit menjadi parah, tetapi iman akan menolong kita untuk mengatasi persoalan demi persoalan. Selama kita punya iman, mujizat pasti bisa terjadi. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan ini tertancap dalam hati kami. Biar di tengah-tengah situasi seperti ini, bahkan mungkin kelaparan, mungkin saat kritis seperti janda itu, biar kami tahu ada Tuhan dalam hidup kami. Ada mujizat. Ada multiplikasi yang akan muncul. Engkau akan menambahi jemaat-jemaat. Engkau menambahi apa yang hilang. Engkau akan menghibur kesedihan hati kami. Engkau akan mengubah Tuhan rumah kami yang kami diami selama 14-21 hari menjadi surga. Untuk kami menikmati firman Allah. Kegiatan yang tidak menjemukan, tidak ada lagi penggerutu perkelahian. Bahkan di tempat karantina sekalipun mungkin ada teman kami di situ. Bukan sesuatu rumah sakit, anggap itu seperti Daniel yang di karantina. Dia sedang melatih makanannya jadi sesuatu yang berguna bagi tubuhnya. Akhirnya Daniel terpilih. Jangan lihat besarnya masalah yang kamu hadapi. Jangan ketakutan itu melebihi daripada masalah itu. Jangan ketakutan masalah itu mengalahkan iman kita. Walaupun kita tidak bisa beribadah, bukan karena kita takut atau tidak mau, mungkin karena kita waspada berhikmat. Namun ini adalah bencana nasional internasional. Tuhan memberkati kau semua. Dimanapun kau berada, kau sakit, kau hutang, kau punya masalah pabrikmu, tokomu sepi, mungkin persediaan makanmu mungkin habis dalam 10 hari. Jangan takut. Itu mujizat akan terjadi di tempatmu, di tempat-tempat makananmu, lemari esmu dan sebagainya. Tuhan, ini bukan kami mencobai Tuhan, tapi kami tidak mampu lagi. Tetapi kami mohon pertolongan Tuhan. Kami tidak mencari mujizat, mengejar mujizat. Namun kami ingin mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu adalah hukum yang telah menjadi contoh dalam kehidupan Yesus Kristus. Bagaimana firman hukum itu menjadi daging dalam hidup kami.